Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjumi Zuria Artavivadi dari kelas KPI 1D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mind map saya dari mapel Dasar Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Ibu Ajeng Fatmawati. Pembahasan pertama yaitu definisi. Definisi komunikasi yaitu proses pertukaran pesan dua orang atau lebih dari komunikator kepada komunikan melalui suatu pesan interaktif agar mendapat feedback. Selanjutnya yaitu sejarah. Sejarah komunikasi dimulai sejak tahun diciptakannya Nabi Adam dan Hawa di muka bumi ini. Sejarah komunikasi dimulai sejak sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi. Menurut para ahli, yaitu Laswell, yang pertama ada Wu, komunikator, yang kedua Seiwat, pesan, yang ketiga Inuit Channel, media, yang keempat Tuhum, penerima pesan, dan yang terakhir Widwayu Effect, yaitu timbal balik. Selanjutnya yaitu ada unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator yang mencakup organisasi, lembaga, dan kelompok. Yang kedua ada saluran, yaitu media yang digunakan untuk mengirim pesan dari pengirim dan penerima. Yang ketiga ada pesan, mencakup pesan verbal dan nonverbal. Yang keempat, komunikan, mencakup audiens, penonton, viewers, dan khalayak. Dan yang terakhir, feedback, yaitu timbal balik. Selanjutnya ada fungsi komunikasi yang mencakup pertama yaitu ada sosial, yaitu suatu proses yang melibatkan dua atau lebih subjek untuk menyampaikan sebuah atau suatu pesan. Dalam budaya, cara berkomunikasi satu daerah dengan yang berbeda. Yang kedua, membentuk konsep diri. Lalu ada instrumental, yaitu sejenis komunikasi yang memiliki tujuan untuk menyampaikan suatu makna yang diinginkan. Bisa dengan meluapkan dengan musik. Lalu ada ekspresif, yaitu suatu proses penyampaian pesan melalui bentuk verbal maupun nonverbal. Contoh nonverbal seperti emoticon, status WhatsApp, dan lainnya. Yang verbal sangat ambigu. Lalu to inform, yaitu memberi suatu informasi kepada massa, bisa berupa laporan tertulis atau tingkah laku orang. Selanjutnya ada to entertain, yaitu menghibur, bisa dengan pada suatu acara hiburan atau acara stand-up comedy. Kemudian ada to education, yaitu suatu komunikasi yang mengarah kepada pendidikan. Ini bersifat kesadaran. Lalu yang terakhir ada to influence, yaitu mempengaruhi. Ada retorika yang membangun. Lalu untuk membentuk suatu yang sudah berideologi, yaitu dengan cara konsisten. Kemudian ada prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi bersifat simbolik. Simbolisasi yang representasikan melalui lambang. Yang kedua, komunikasi punya dimensi isi dan gabungan. Dimensi isi dengan hubungan verbal, dimensi hubungan cenderung bicara, yaitu nonverbal. Contohnya, terbuka, mudah dipahami, seperti makan yuk sambil pegang makanan. Tertutup, respon mental, sharing story, tak sadar, meniru, bereaksi, biologi, refleks tubuh. Kemudian, komunikasi bersifat sistemik. Sistem internal dibawa individu dalam komunikasi, efektif jika komunikator sama dari suatu daerah, jadi mudah dalam berkomunikasi. Kemudian
Lambang bersifat sembarang. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu atau mempengaruhi. Lalu ada komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Lalu komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Komunikasi bersifat non-sekuensial atau tidak terputus. Kemudian komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, komunikasi bersifat reversible atau feedback akan sebanding. Berikutnya ada hambatan komunikasi. Yang pertama ada gangguan teknis, disebabkan salah satu alat yang digunakan mengalami gangguan. Yang kedua ada gangguan semantik, yaitu disebabkan kesalahan pada bahasa yang digunakan. Yang ketiga, gangguan psikologis, disebabkan oleh persoalan setiap individu. Yang keempat, rintangan budaya, disebabkan adanya perbedaan norma. Yang kelima, rintangan kerangka berpikir, disebabkan adanya perbedaan persepsi. Yang keenam, rintangan status, disebabkan karena jarak sosial. Dan yang terakhir, rintangan fisik, disebabkan karena kondisi geografis. Selanjutnya yaitu persepsi dalam komunikasi. Persepsi, menerima atau mengambil, memaknai suatu informasi, seperti proses awal untuk memahami sesuatu, menganalisis pesan. Dapat diartikan pandangan atau penilaian terhadap stimulus setelah adanya sensasi. Inti persepsi decoding dalam komunikasi diawali dengan sensasi seperti perhatian, lalu adanya seleksi, organisasi, interpretasi atau pemaknaan. Kemudian ada faktor. Yang pertama, perhatian, faktor fungsi persepsi, dan faktor struktural. Yang ketiga ada jenis, itu objek, bentuk visual seperti indera melalui benda. Kemudian ada sifat persepsi, bersifat selektif, dugaan, evaluatif, dan kontraktual. Kemudian ada budaya, dan terakhir ada kegagalan persepsi, di mana kesalahan atribusi, stereotipe, halo efek, dan prasangka. Terakhir yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Verbal sendiri yaitu pesan atau interaksi. Di dalamnya menyangkut bersifat langsung. Kemudian high contact dan low contact. High contact sendiri bila bahasanya beda, proses penyetaraannya susah. Apabila low contact, bila bahasa sama, kita lebih mudah menerima. Kemudian dilakukan dengan sengaja, yaitu dengan sadar. Lalu lisan, tulisan, dan jelas. Mengelola makna atau bahasa dengan baik. Kemudian nonverbal, di mana memiliki arti ambigu atau maknanya luas, menyangkut gerakan, isyarat, simbol, ekspresi, intonasi, warna, dan lain sebagainya. Kemudian ada 5 fungsi, yaitu yang pertama repetisi, yaitu pengulangan. Yang kedua substansi,
mengganti bahasa verbal ke nonverbal. Yang ketiga, kontradiksi, penolakan. Keempat, komplimen, melengkapi. Dan yang terakhir, aksentuasi, yaitu realisasi emosi. Dari video tersebut dapat kita lihat sedang terjadinya proses komunikasi secara verbal maupun nonverbal, di mana video tersebut bersifat langsung dengan sengaja lisan verbal. Selanjutnya yaitu dilakukan dengan gerakan, ekspresi, intonasi nonverbal. Video ini dibintangi oleh Asyila Putri, pengisi suara Upin dan Ipin Ida Syahira, pengisi suara Kahros Opah, pengisi suara Haja Ainun Arif, Top Dalang pengisi suara Abu Syafian Abdul Hamid.